Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi bersama kami dalam program acara Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini merupakan kisah saat Allah ingin memberikan penolong kepada Adam saat itu. Kita kembali membaca kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dalam kisah ini kita dapat melihat bahwa saat Allah melihat Adam saat itu, dia dalam keadaan tidak baik. Dia dalam keadaan yang membutuhkan seorang penolong. Manusia saat itu hanya sendiri sehingga Allah mau memberikan penolong saat itu kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita belajar ketika Allah ingin memberikan penolong kepada manusia saat itu? Allah memberikan pribadi seorang yang berbeda dengannya. Yang kita tahu sama-sama yang dijadikan Allah saat itu adalah Hawa. Sehingga Allah memberikan penolong kepada Adam dengan Hawa yang berbeda dari Adam. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan belajar bukan soal tentang pasangan, karena firman Tuhan ini sering dibahas di dalam acara-acara pernikahan. Tapi firman Tuhan hari ini kita akan bahas dengan tema perbedaan yang menyatukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sepatutnya kita sebagai orang Kristen menyadari bahwa perbedaan itu dikehendaki Allah. Melalui kisah ini menjadi bukti, menjadi pelajaran buat kita bahwa Allah menghendaki perbedaan itu terjadi. Nah, kita lihat bersama saudara yang dikasihi Tuhan. Pada akhirnya Allah memberikan penolong kepada Adam, yaitu Hawa yang berbeda dengannya. Yang kita tahu bersama ketika laki-laki itu sangat kuat dengan logikanya dan perempuan sangat kuat dengan perasaannya. Yang kita tahu ketika kita belajar, kedua hal ini sangat kontra dan sulit untuk dipersatukan. Namun yang Allah kehendaki, kedua hal ini harus bersatu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita juga ketika kita menjalani aktivitas, kita bekerja, kita berkegiatan, kita menemukan perbedaan, seharusnya itu kita sadari bahwa itu bukan hal yang membuat kita menjadi lemah. Tetapi kita bersyukur dengan perbedaan itu dan kita tetap menunjukkan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di dalam tempat kita bekerja, bahkan komunitas kita mempunyai cara berpikir yang berbeda, berpendapat yang berbeda, harusnya kita syukuri itu dan kita terus menunjukkan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan juga saudara, bahkan di dalam tempat kita beraktivitas, mungkin kita menerima perbedaan sebagai minoritas, itu juga perlu kita syukuri, karena hal itu juga mungkin dikehendaki Allah supaya apa? Kita tetap bertumbuh di dalam Kristus. Nah, ada satu kisah di dalam perjanjian baru, kita bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15, bahwa di situ ada kisah bagaimana Paulus dan Barnabas dalam pelayanan mereka. Saat itu Paulus dan Barnabas pelayanan ini bersama-sama. Namun ada di satu titik mereka menemukan perbedaan pendapat dan akhirnya terjadi perselisihan dan mereka harus berpisah. Namun ketika perbedaan itu dibuat menjadi tujuan yang baik, yaitu sama-sama Barnabas dan Paulus memiliki tujuan yang membuat agar gereja Tuhan itu tetap bertumbuh, pertumbuhan tubuh Kristus itu tetap terjadi, maka melalui hal ini Tuhan menghendaki hal ini, dan apa yang terjadi? Pertumbuhan tubuh Kristus itu pun terjadi. Dan semuanya dikehendaki Allah. Dan ketika perbedaan itu ada dalam kehidupan kita, kita belajar bahwa kita menerima perbedaan itu dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadikan perbedaan
bukan sesuatu yang melemahkan kita, tetapi satu yang dapat mengubah kita menjadi kekuatan baru yang terus mengarah kita kepada pertumbuhan kita sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saya percaya kehidupan kita, kehidupan yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami